وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيد السادات وعلى آله وأصحابه أهل الفضائل والكرامات. يقول الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. وقال حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم: رمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة والصلاة إلى الصلاة مكفرات بينهن إذا اجتنبت الكبائر. صدق الله وصدق رسوله. Segenap para karyawan AHM Pegangsaan yang hadir, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, mudah-mudahan duitnya makin banyak, bisa berangkat ke tanah suci, amin ya rabbal alamin. Saudara, keistimewaan Ramadan yang pertama adalah dengan puasanya kita dibentuk menjadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah. Takwa itu ulama mentafsirkan, memberikan definisi, mentakrifkan al-imtisalul awamir wajtinabun nawahi, menjunjung apa yang Allah perintahkan dan menjauhkan dari segala yang Allah larang, mengerjakan apa yang Allah perintahkan dengan sekemampuan kita, bukan semau kita, dan menjauhkan dari segala yang dilarang oleh Allah. Kenapa disebut dengan sekemampuan kita? Karena kewajiban belum tentu kita bisa jalankan semua. Apa contoh? Haji itu hukumnya wajib, jangan dibilang sunnah. Tapi kalau memang nggak mampu berhaji, nggak haji juga tidak apa-apa. Betul nggak? Zakat itu memang wajib, tapi kalau memang nggak mampu keluarkan zakat, bukan dia mengeluarkan zakat, bahkan dia boleh diberikan zakat. Sholat itu memang wajib berdiri, tapi kalau memang nggak mampu berdiri, boleh dia duduk. Itu namanya sekemampuan kita, bukan semau kita. Kalau semau kita, mau sholat subuh boleh, nggak sholat subuh juga boleh. Itu namanya semau. Saudara sekalian, takwa itu kata Imam Ghazali adalah kanzun azizun. Fa in dhafarta fakam tajid min jauharin wa rizkin karimin wa mulkin azimin. Fa inna khairatid dunya wal akhirah jumiat fiha. Imam Al-Ghazali mengatakan takwa itu adalah simpanan yang sangat berharga. Maka jikalau kau bisa mendapatkan ketakwaan itu, maka berapa banyak mutiara, perhiasan, kerajaan yang besar, rizki yang mulia yang kau dapatkan, bukan hanya di dunia, akan tapi dunia akhirat. Kenapa? Karena sesungguhnya kebaikan dunia dan akhirat dikumpulkan oleh Allah di dalam takwa itu. Ke bapak-bapak jadi melototin saya sih, saya takut juga ini. Karena itu di dalam Al-Quran Allah paparkan tuh orang-orang yang bertakwa itu keutamaannya dari mulai dunia sampai akhirat. Dari mulai dunia Allah katakan innallaha ma'alladzina taqaw, Allah akan bersama orang-orang bertakwa. Ada di dalam Al-Quran orang-orang bertakwa Allah akan berikan jalan keluar dari masalah yang sedang dihadapi, dan Allah akan berikan rizki yang dia nggak sangka-sangka. Dan pada akhirnya orang yang bertakwa Allah sudah siapkan surga. Orangnya belum mati, orangnya belum sampai ke akhirat, tapi surganya sudah diberikan oleh Allah, sudah disiapkan oleh Allah. Allah katakan wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu untuk menuju ampunan Allah. Ada sorga selebar luas langit dan bumi. Itu diciptakan, disiapkan untuk orang-orang bertakwa. Orangnya belum mati, sorganya disiapin. Mudah-mudahan ahli sorga semuanya nih. Amin ya rabbal alamin. Namun kalau saya terangkan satu persatu, nggak kebagian waktunya. Saya udah kasih tahu Ustadz 12.35 selesai. Lebih besok nggak diundang lagi saudara sekalian. Satu saja saya ingin sampaikan saudara, apa yang dikatakan oleh Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa pada Allah,
Allah akan berikan solusi dari masalah yang dia sedang hadapi, dan Allah akan berikan rizki yang dia nggak sangka-sangka. Dalam kitab Jawahirul Lu'lu'iyah fi Syarhi Arba'in Nawawiyah, di situ diterangkan di dalam ayat itu asbabun nuzulnya itu, sebab-sebab turun ayat. Dulu ada sahabat namanya Auf bin Malik Asja'i. Ini Auf bin Malik Asja'i punya masalah hidupnya yang menurut dia luar biasa beratnya. Apa itu? Anaknya yang bernama Salim itu ditawan oleh kafir musyrik. Ini masalah, saudara, karena kalau orang ditawan itu kondisinya dua keadaan, bisa mati, bisa dijadikan budak. Kalau jadi budak dijual beli. Ini bapaknya Auf bin Malik nangis, saudara. Begitu juga istrinya sebagai ibu dari si Salim ini nangis. Dia datang kepada Rasulullah, diadukan masalahnya kepada Rasulullah, masalah hidupnya. Ya Rasulullah, saya punya anak si Salim ditawan oleh orang kafir Quraisy, orang-orang kafir musyrik, dan ibunya ini nangis melulu ya Rasul. Sekarang saya minta solusi dari engkau. Apa kira-kira solusi yang kau berikan pada saya? Apa saran yang kau berikan supaya masalah saya selesai? Apa kata Rasul? Ittaqillaha wasbir. Takutlah kamu kepada Allah dan sabarlah kamu. Bertakwalah kamu kepada Allah dan sabarlah kamu. Fa'amiruka wa iyyaha an tastaqsira biqauli la haula wala quwwata illa billahil azim. Dan aku perintahkan engkau dan istrimu untuk banyak membaca kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, gitu saudara. Ini sahabat orangnya sam'an wa ta'atan, nggak pakai protes, nggak pakai ngomong ya Rasulullah, ini kan masalah fisik. Kenapa engkau tidak siapkan sahabat-sahabat untuk menyerang orang kafir supaya kita bisa jemput anak saya? Kenapa kau masalah yang disebutkan masalah nyawa, tapi kok doa yang dikasih? Enggak. Ini orang sam'an wa ta'atan, didengerin Rasulullah. Dibawa tuh pesan, datang kepada istrinya, kata Rasulullah, kita suruh begini, sabar, suruh takwa, kemudian suruh baca kalimat ini. Apa kata istrinya? Hadhihi ni'ma ma amarona. Inilah sebaik-baik apa yang Rasul perintahkan kepada kita. Tuh cakepnya saudara begitu, nggak pakai protes. Dijalanin sama dia. Sholat malam dikerjain, berjamaah, ditingkatin ibadahnya, makin dekat sama Allah, yang menyebabkan dia bisa bertakwa pada Allah. Sudah itu dia banyak baca la haula wala quwata illa billahil azim, la haula wala quwata illa billah. Dia banyak. Apa yang terjadi saudara? Ini anak si Salim gak pakai dijemput, didatang dengan sendirinya dengan membawa 4.000 kambing orang kafir, saudara sekalian. Bayangin tuh. Ini anak gak pakai dijemput, dia datang dengan sendiri dengan membawa 4.000 kambing milik orang kafir. Lah bapak emaknya kaget. Ente bisa begini, bisa kesini bawa kambing segala, gimana ceritanya? Apa kata dia? Yang menawan saya luput, tidak melihat saya, lupa dengan saya, dan saya mengangon kambingnya dia sampai dibawa pulang 4.000 kambing dibawa. Coba ente bayangin 4.000 kambing. Kalau sekarang satu kambing harga 3 juta satu kambing. 4.000 kambing berapa kira saudara? 12 miliar saudara. Udah pokoknya banyak itu. Ini yang disebut dengan takwa sama Allah, sabar, dan banyak baca la haula wala quwata illa billah. Karena itu saudara sekalian, kalau hari ini orang punya masalah hidup, betul gak? Masalah hidup, masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah kesehatan, masalah anak, antum jangan bikin status di WhatsApp. Ini orang-orang sekarang berantem sama bini, gak bikin kopi, bikin di WhatsApp, saudara-saudara. Bang, kurang ngajar bini gue nih. Begitu saudara. Hidup kita udah kayak akuarium dilihatin sama orang. Jangan begitu dong. Susah ekonomi, gelimpangan, udah gampang, sertifikat rumah masukin ke bank. Pinjol, jangan begitu. Kalau kita dalam keadaan kesulitan,
ajak anak istri kita, bangunin anak kita, gelar sejadah, munajat kepada Allah sambil ngomong malam-malam gini, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Coba sekali, Astaghfirullah ya Allah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Kenapa? Karena boleh jadi masalah itu ada karena dosa-dosa kita kepada Allah. Karena itu kita minta ampun sama Allah. Saudara sekalian, karena itu jangan kaget kalau kita lihat ulama-ulama hidupnya sederhana tapi berangkat haji berkali-kali. Anaknya sekolahnya bisa sekolah kuliah, hidupnya sederhana, pesantrennya cuman begitu-gitu aja, anak-anaknya pada, tapi hidupnya nikmat, nggak dikejar-kejar sama korupsi 1000 triliun, saudara sekalian. Aman. Kenapa? Karena takwa sama Allah Subhanahu wa taala. 12.30 selesai nih. 5 menit lagi. Oke, 5 menit lagi. Yang kedua, Ramadan ini adalah bulan ibadah. Kenapa disebutkan ibadah? Karena di bulan ini momentum yang tepat untuk kita menghadirkan diri kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tanya, Ustadz, emang kenapa sih kita mesti ibadah? Kan kita diciptakan di dunia ini untuk hidup. Emang untuk ibadah? Apa tujuan kita ibadah? Oh banyak ceritanya, banyak alasannya. Cuman kepanjangan kalau saya ngomongin semuanya. Satu aja deh, yang paling penting. Karena ibadah itu amal kita besok akan kita bawa ke alam kubur kita, saudara. Rasul yang ngomong, al-maut yab'atul mayitu yatba'ul mayitu salasa. Mayit itu akan diikuti oleh 3 perkara, ahluhu wa maluhu wa amaluhu, keluarganya, hartanya dan amalnya. Fayarji'u isnani, balik yang 2, fayabqal wahid, sisa yang 1. Apa yang balik? Yang balik keluarganya dan hartanya. Istri kita, Pak, sekalipun cinta sama kita, walaupun dia pernah ngomong sama kita, Bang, kal apalah hidup tanpa engkau di sisiku. Jikalau kau mati, aku pun ikut mati. Kalau kau jadi sekiranya kau jadi kumbang, biarlah aku jadi bunganya. Kalau kau mati, aku pun masuk ke dalam kuburmu, Bang. Begitu kita mati, kira-kira bini kita ikut gak? Ikut gak? Oh, dipegangin sama orang, ikut bang, dipegang, jangan bu, coba nggak usah dipegangin, saudara sekalian. Gue yakin nggak mau masuk dia, emang cuman action doang, gak akan ikut. Begitu juga suami kalau istri mati, bapak ikut gak dalam kubur istri? Survei membuktikan ini. Survei membuktikan kalau sekiranya suami meninggal lebih duluan, istri yang lebih hidup masih lama, maka biasanya istri itu akan lebih konsentrasi mengurus anak-anaknya dan memilih untuk tidak kawin lagi, saudara. Itu survei, banyak yang gitu. Begitu juga suami, kalau suami ditinggal oleh istrinya duluan, maka survei membuktikan suami pun akan konsentrasi untuk mendidik anak-anaknya dan memilih untuk, itu masalahnya, saudara. Apa maksud saya ini? Amal yang kita bawa, keluarga nggak ikut, harta, motor yang nggak boleh kesentuh orang, baret berantem, mobil baret berantem, motor seminggu sekali harus cuci. Bahkan kadang-kadang sebagian kita nyuci mobil, nyuci motor lebih hebat dari panggilan Allah. Apa sebab? Azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan maghrib kan pendek waktunya. Masih asik bebusa, lagi enak-enakan. Kenapa? Karena ini lebih penting daripada panggilan Allah. Nauzubillah misalnya. Besok begitu mati, itu motor, itu mobil ikut bersama kita, tapi sayang cukup sampai parkiran saja, saudara. Mobil kita nggak ikut. Jangan mobil tikar bekasnya diambil lagi, begini mobil. Apa yang sisa? Yang sisa 1, amaluhu, amalnya.
Karena itu saudara sekalian, amal kita banyakin. Ini Ramadan, 1 menit lagi nih. Ini Ramadan saudara. Ramadan itu tempat kita gondol pahala. Kalau antum mau gondol pahala di Ramadan susah. Tempat yang paling gondol pahala tuh yang paling banyak, sedikit kerjaannya pahala banyak, nggak ada tempat kecuali sono kota Mekah. Kota Mekah itu satu, kata Rasulullah, tidak ada ma'alal wajhal baldatun rafa'allahu hasanata bimi'ati alfi hasanah illa Mekah. Nggak ada satu tempat yang nilainya 1 dibayar 100.000 kecuali kota Mekah. Sampai Rasul katakan, faman khatamal Quran khatmatan wahidah, siapa menghatamkan Quran 1 kali khatam nilainya sampai 100.000 kali khatam. Ada yang 100.000 kali khatam? Nggak mungkin. Sampai saya bayangin, kalau ada orang namanya anak ajaib, lahir langsung bisa baca Quran, ada gak kira-kira saudara? Ada gak? Namanya andai kata saudara, andai kata lahir bisa baca Quran, khatam 1 hari. Oh, itu anak kalau bisa mengkhatamkan 1 hari 30 kali khatam, setahun 360 kali khatam. Untuk mengkhatamkan 100.000 kali khatam itu harus baca 273 tahun dengan syarat setiap kali khatam. Nggak mungkin saudara. Tapi Ramadan ada 1 malam nilainya 83 tahun lebih. Kalau bapak-bapak selama hidup 10 tahun dapat Lailatul Qadar, Asrul Awakhir, 10 hari terakhir, sholat, baca Quran, pahalanya lebih baik daripada 83 tahun. Selama 10 tahun, 830 tahun, 20 tahun, 1660 tahun. Itu lebih hebat daripada sholat di Masjidil Haram, lebih hebat daripada baca Quran Masjidil Haram. Karena itu kerjain. Sekarang saya mau nanya nih, bapak-bapak udah khatam, udah berapa juz hari ini? Ini harus juz kelima nih, berapa juz? 25, ada 25, 2, 3 saya ngambil untung deh, 3 ngambil untung deh. Baca dah, baca Quran saudara, ya, sama sodakoh kita banyakin. Inilah yang bisa menyebabkan kita selamat fid dunya wal akhirah. Demikian, ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.